Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kami kembali hadir insyaallah untuk menemani istirahat malam antum semuanya dalam acara yang insyaallah sama-sama kita nanti-nanti, acara yang sama-sama kita cintai, yaitu acara Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Tentunya insyaallah nanti akan ditemani oleh narasumber kita, guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kitab yang pertama kita sama-sama bahas yaitu kitab Talaki. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah sudah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan, dan malam hari ini insya Allah ada satu kitab yang sangat bagus sekali, yang mungkin pembahasan pertama di malam hari ini adalah pembahasan tentang syarah kitab Tuhfatul Atfal insya Allah, yang buah tangan dari Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Taib, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, sebelum kita memulai acaranya, insya Allah kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita, guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini alhamdulillah Allah mudahkan Ustadz tidak safar sehingga bisa langsung hadir di studio Ustadz. Alhamdulillah. Baik, insyaallah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya pembahasan yang pertama di malam hari ini adalah insyaallah berkaitan dengan makna basmalah dan akan mengenal sedikit tentang biografi penulis matan Tuhfatul Atfal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Tentunya nanti insyaallah akan dibahas secara singkat oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu ta'ala. Seperti biasa antum dan kita semuanya diharapkan untuk berpartisipasi untuk talaki. Insyaallah di malam hari ini akan memperdengarkan talaki surat Al-Insan ayat 11 sampai 25 insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa menyimak faedah-faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Dan tidak lupa kami mengingatkan kepada antum semuanya, jika ingin mendapatkan buku atau kitab yang dibahas di malam ini dan insyaallah di malam-malam berikutnya bisa didapatkan di Ahsan Store. Insyaallah bisa menghubungi tim Ahsan Store, Ahsan TV yang insyaallah akan melayani antum dengan senyuman. Baik, karena waktu sudah cukup malam, kita mulai saya pembahasannya tentang makna basmalah dan biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat taufik, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di acara kita ini, yaitu Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV ini. Alhamdulillah. Nah, itu adalah nikmat yang agung insyaallah, di mana kita sama-sama belajar tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sehingga kita mampu untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila," dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Dan insyaallah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang fenomenal, insyaallah sering sekali dikaji oleh para pengajar dan juga pembelajar ilmu tajwid. Tentunya di pesantren-pesantren atau bahkan alhamdulillah di khalayak umum sudah sangat banyak sekali yang mengkaji kitab ini. Ya, seorang mungkin tidak layak dikatakan sebagai orang yang sudah belajar tajwid jika dia belum mempelajari kitab ini. Jadi ada dua kitab yang menjadi rujukan seolah menjadi referensi wajib bagi para pembelajar ilmu tajwid, yaitu Tuhfatul Atfal dan juga Muqaddimah Jazariyah. Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dan juga Muqaddimah Jazariyah karya Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Nah, dan insyaallah kita akan masuk pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang perlu kita jelaskan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai kitab beliau yaitu Tuhfatul Atfal ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Tuhfatul Atfal. Jadi ketika kita mungkin ingin mentorkan hafalan Tuhfatul Atfal kepada guru kita, setelah kita mengatakan yaqulu atau qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bukan langsung yaqulu raji rahmatil ghafuri, tidak, tapi qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Tuhfatul Atfal. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Setidaknya dari dua hal. Yang pertama adalah dari syarah beliau sendiri. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam syarahnya yang disebut dengan kitab Fathul Aqfal. Jadi beliau punya kitab syarah dari Tuhfatul Atfal, namanya apa? Fathul Aqfal. Fathul Aqfal ini adalah syarah ringkas dari kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh beliau sendiri, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di dalam Fathul Aqfal beliau menjelaskan bahwasanya saya memulai atau saya menyusun nazam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim mutabarrikan, untuk mengambil berkah, untuk mencari berkah, dan juga muqtadiyan, untuk meneladani, mencontoh dari apa yang ada pada kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya berkah tulisan beliau ini bermanfaat, dan juga karena ingin meneladani apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama atau poin yang pertama, kita tahu bahwa basmalah bagian dari Tuhfatul Atfal. Poin yang kedua, kita bisa mengetahuinya dari syarah anak guru beliau. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya guru. Baik, punya guru namanya Syekh Ali Al-Mihi. Baik, jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya guru namanya Syekh Ali Al-Mihi atau Nuruddin Ali Al-Mihi. Nah, Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini punya anak namanya Syekh Muhammad Al-Mihi. Baik. Jadi ini mereka hidup pada satu zaman ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri gurunya Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini punya anak namanya Syekh Muhammad Al-Mihi. Syekh Muhammad Al-Mihi juga punya syarah Tuhfatul Atfal. Bahkan diceritakan yang dahulu mensyarah justru Syekh Muhammad Al-Mihi ini. Jadi Syekh Muhammad Al-Mihi ini lebih dahulu mensyarah Tuhfatul Atfal dan diberi nama syarahnya dengan Fathul Malikil Muta'an. Fathul Malikil Muta'an. Nah, di situ beliau mengatakan qala an-nadhim, berkata penyusun nazam ini Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syarahnya Syekh Muhammad Al-Mihi mengatakan bahwa penyusun nazam ini yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memperkuat poin bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Tuhfatul Atfal. Kenapa demikian? Karena mereka hidup pada satu zaman. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Tuhfatul Atfal, maka tentunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri akan mengingkarinya. Oh tidak, saya tidak mengatakan kok di dalam nazam saya ini ada bismillahnya. Nah, seperti itu. Tapi ternyata beliau tidak mengingkarinya, dan ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari matan Tuhfatul Atfal. Baik, bisa difahami insyaallah ya. Dari dua poin ini kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari matan Tuhfatul Atfal. Kenapa perlu kita jelaskan ini? Karena banyak kitab-kitab Tuhfatul Atfal yang beredar tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baik. Jadi langsung yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu al-Jamzuri. Nah, yang betul adalah Bismillahirrahmanirrahim yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu al-Jamzuri.
Baik. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, makna dari basmalah. Makna dari basmalah adalah bismillah, saya memohon. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama bukan hanya satu saja. Kenapa? Karena dia diidhafahkan, disandarkan kepada Allah. Meskipun isim, itu adalah mufrad, jamaknya asma, tapi yang di sini dipakai isim, bismillahi, tapi karena diidhafahkan, itu diantara fungsinya adalah menjadi jamak. Ketika diidhafahkan, otomatis akan jadi jamak. Seperti contohnya, misalkan wa in ta'uddu ni'matallahi, ni'mah, itu kan mufrad. Ni'matallahi, nikmat Allah. Bukan hanya satu nikmat saja, tapi seandainya kalian menghitung nikmat Allah, begitu banyak, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sama juga bismillahirrahmanirrahim, saya memohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jelas lanjutannya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim termasuk dari bagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah, yang bagus. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Baik. Jadi bismillah, dan Allah Subhanahu wa taala al-ma'luh, al-ma'bud, satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur seluruh alam semesta ini, memeliharanya, sehingga karena Allah memiliki sifat rububiyah tadi, yang menciptakan, memberi rezeki, kemudian juga yang mengatur kita, yang memelihara kita, maka berkonsekuensi terhadap uluhiyah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah ya Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah itu berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur kita, dan juga memelihara kita, dan Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka ada kalimat la ilaha illallah, la mu'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang layak, yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Ar-Rahmanir Rahim ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat kasih sayang. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat kasih sayang, rahmah. Rahmah maknanya kasih sayang. Hanya saja penggunaannya itu berbeda. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada seluruh makhluknya. Baik yang beriman, yang tidak beriman, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin dikasih nikmat di dunia ini, ya dikasih pakaian, dikasih nafas hidup, dikasih tempat tinggal, dikasih anak keturunan, makanan dan sebagainya. Yang kafir juga dikasih, meskipun mereka itu kafir, menyekutukan Allah, bahkan mereka itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah punya anak, misalkan Allah salah satu dari yang tiga misalkan, maka tetap mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Bani Adam telah mengganggu, telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Karena Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang yang secara umum yang terkandung pada nama Ar-Rahman ini. Baik yang mukmin maupun yang kafir, semuanya dapat nikmat. Hanya saja Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Dalam sebuah ayat, untuk nama Rahim ini khusus rahmatnya, kasih sayangnya bagi orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini dengan diberikan rasa tenang di dalam hidupnya. Ketika kita sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika kita bersilaturahim dengan saudara kita, menemukan kenikmatan, menemukan ketenangan, menemukan ketentraman di dalam jiwa. Meskipun mungkin secara materi kita sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Tetapi ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini, yaitu rasa tenang, rasa tentram. Bahkan di akhirat lebih besar kenikmatannya. Diberikan surga, di mana di surga tersebut tempat seluruh kenikmatan di dalamnya dan kekal selama-lamanya. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, tidak ada balasan mereka di akhirat kecuali neraka. Waliyadzubillah. Baik, ini berkaitan dengan makna basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika seseorang
entah itu memulai, mengucapkan, atau menulis dengan basmalah, maka seolah-olah dia mengatakan seperti ini. Jadi setiap ketika kita ingin memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, menulis misalkan, saya menulis dengan memulai bismillahirrahmanirrahim, maksudnya saya meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan saya dalam menulis buku ini, kemudian memberikan keberkahan di dalamnya dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Itulah kita diperintahkan ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan sesuatu yang Allah mulai dengannya. Di dalam Al-Quran senantiasa dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Dan juga ketika Nabi SAW menulis surat kepada para pembesar, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bahkan sebelumnya Nabi Sulaiman juga innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah sudah dikenal sejak lama. Baik, ini tentang basmalah. Poin berikutnya, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah jeda berikut ini kita akan jelaskan secara ringkas saja tentang biografi dari penulis matan atau kitab Tuhfatul Atfal ini insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan yang pertama tentang makna basmalah dan bisa kita ambil pelajaran ya. Ini sangat penting sekali terutama buat kita. Jadi jangan lupa ketika kita membaca Tuhfatul Atfal harus dimulai dengan basmalah karena basmalah masuk bagian Tuhfatul Atfal. Masya Allah, kaidah yang sangat bagus sekali ya, ziyadah yang sangat bagus sekali yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita sekalian. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insya Allah setelah jeda berikut ini kita akan kembali dengan pembahasan tentang biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Jangan kemana-mana, insya Allah kami akan kembali dengan program Talaki, Tahsin Tilawah, dan Qiraah Al-Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita, program Talaki, Tahsin Tilawah, dan Qiraah Al-Quran Interaktif hanya di Ahsan TV. InsyaAllah setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Abdurrahman Fadholi tentang biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Dan kami mengingatkan kembali bagi antum yang ingin berinteraktif nanti, silahkan layangkan di nomor 081190079112. InsyaAllah nanti akan kita talaki surat Al-Insan ayat 11 sampai 25. Bisa juga pertanyaan lewat pesan singkat di WA 081190079113. Dan kami mengingatkan kembali buat antum semuanya yang ingin mendapatkan kitab Syarah Tuhfatul Atfal, silahkan menghubungi redaksi Ahsan TV. Baik, kita lanjutkan pembahasannya tentang biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ustaz, tafadhal masykur. Jazakumullah khairan. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut kepada biografi ringkas dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang tepatnya ada pada bait yang pertama. Jadi setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Nah, ini bait ini yang insyaallah kita akan bahas. Yaqulu itu artinya berkata. Jadi kalau di sini fiilnya namanya adalah fiil mudhari yang menunjukkan arti atau waktu sekarang ataupun akan datang. Jadi yaqulu sedang berkata, begitu ya. Sedang berkata dan menggunakan kata dia, gitu. Ada nih orang yang mau berkata ini. Raji, orang yang berharap. Jadi yang mau berkata ini adalah orang yang berharap. Rahmatil ghafuri. Rahmat itu artinya kasih sayang. Al-ghafur itu adalah zat yang maha pengampun. Jadi akan berkata seorang yang mengharapkan rahmat atau kasih sayang dari Rabb yang maha pengampun. Baik, siapa dia? Dauman. Dauman itu artinya senantiasa. Senantiasanya di sini bisa kita sandingkan kepada Al-Ghafur, Allah senantiasa mengampuni. Bisa juga daumannya kita kembalikan kepada Raji, senantiasa berharap. Jadi bisa beliau senantiasa berharap kasih sayang dari zat yang maha pengampun, atau bisa juga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya selama mau bertobat dan belum pada waktu yang terlarang, yaitu ketika sudah meninggal atau matahari terbit dari barat. Nah, dauman Sulaimanu, ya, berkata tadi namanya Sulaiman. Huwa, ya, dia adalah
Ya, dia adalah Al-Jamzuri, orang Jamzur. Nah, Al-Jamzuri itu orang Jamzur. Taib. Jadi bait yang pertama ini intinya tentang apa? Tentang perkenalan diri. Bahwa beliau memperkenalkan dirinya, nama saya ini adalah Sulaiman. Sulaiman Al-Jamzuri itu namanya. Jadi perkenalan dari beliau bahwa yang ngarang buku ini, gitu ya, penyusun buku ini itu saya. Namanya adalah Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Taib. Ada beberapa faedah di dalam bait ini. Sebelum kita ke biografi, kita akan sampaikan faedah-faedah terlebih dahulu. Faedah yang pertama, di sini beliau bukan mengatakan aku loh, saya mengatakan, tapi beliau memulai dengan yakulu, dia mengatakan. Ini seolah menunjukkan tawadhu, ya, supaya sopan, gitu ya, supaya sopan, tidak anani, tapi apa? Yakulu, dia. Ini untuk supaya lebih sopan saja. Tentu dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal hal seperti itu. Seperti kita mengucapkan kata kami, padahal hanya satu orang. Supaya lebih sopan gitu. Ya terus terang kami minta maaf. Padahal maksudnya saya minta maaf. Tapi kami mewakili, padahal saya. Gitu. Supaya lebih sopan. Tayyib, yaqulu raji. Tadi bisa dikatakan bahwa senantiasa berharap. Gitu. Senantiasa berharap bahwa raji itu artinya adalah harapan, orang yang mengharap. Dan harapannya di sini adalah harapan yang disertai dengan apa? Menempuh sebab, dengan action. Bukan hanya sekedar berharap tapi tanpa action, tanpa menempuh sebab. Itu namanya al-amal, hanya angan-angan belaka. Jadi kalau orang pengen berharap, maka harus menempuh sebab. Sekarang berharap apa ini? Pengen apa ini? Pengen kasih sayang atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harus menempuh sebab. Apa sebabnya? Supaya dicintai Allah dan juga diampuni Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, itu namanya roja. Jadi tidak dibenarkan orang yang berharap tapi tidak menempuh sebab. Gitu. Makanya tawakal juga begitu. Menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tetap menempuh sebab. Itu namanya tawakal. Tapi kalau pasrah saja itu namanya ittikal. Ya pasrah, nggak ngapa-ngapain, sudah. Nah, itu beda antara ittikal dan juga tawakal. Sama juga di sini tadi. Roja, harapan yang disertai dengan menempuh sebab, dan juga al-amal, angan-angan, yaitu pengen tapi tanpa menempuh sebab. Ada orang pengen dicintai Allah dan diampuni Allah tapi malas beramal, tapi malas taubat. Ya, akhirnya tidak mendapatkan kasih sayang Allah dan juga tidak diampuni oleh Allah SWT. Kurang lebih seperti itu. Baik, ada juga yang marah di sini, rahmatil ghafuri, kasih sayang dari zat yang maha pengampun. Kenapa kok bukan kasih sayang dari zat yang maha penyayang atau pengasih, rahmatir rahmani atau rahmatir rahimi, begitu. Tapi kenapa kasih sayang dari zat yang maha pengampun? Atau kenapa tidak ampunan dari zat yang maha pengampun? Gitu. Maka faedahnya bahwa kata ar-rahmah, kasih sayang, dan juga al-maghfirah atau al-ghufran, ampunan, ini sering disandingkan. Ini keduanya berhubungan. Kan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim, wa kana Allahu ghafurur rahim." Antara ghufran, ghafur, dan juga ar-rahim, rahmah, itu saling berkaitan. Sehingga di sini maksudnya adalah mengharapkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik. Dan juga yang kedua faedahnya bahwa di dalam kata rahmah terkandung kata ghufran. Dalam kasih sayang terkandung juga kata ampunan. Seperti kalau kita mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Maksudnya apa? Semoga Allah juga mengampuni kesalahanmu. Fulan rahimahullah, gitu kan? Si fulan semoga Allah merahmatinya, maksudnya juga semoga Allah mengampuni kesalahannya juga. Dan sebaliknya, ghafarakallah, Allah ampuni kamu dan juga Allah sayangi kamu. Sehingga keduanya berkaitan. Sekali lagi, dalam rahmah terkandung ghufran, dalam ghufran terkandung rahmah. Itulah kenapa rahmatil ghafuri, tidak rahmatil rahmani. Supaya ringkas, sekali pukul, nyambung semuanya. Dauman, tadi sudah jelaskan, dauman bisa kembali kepada raji, senantiasa berharap bahwa kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa kasih sayangku itu, rahmatku itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Maka jangan putus asa. La taqnatu min rauhillah atau la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah.
Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dan sebagai orang yang beriman harus senantiasa kita yakin dan berharap kepada apa? Rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa seluruhnya. Bahkan dosa syirik, iya, dosa syirik juga diampuni kalau memang tobat. Sebelum meninggal tobat dari dosa syirik, maka insya Allah diampuni juga. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kalau daumannya kembali kepada Raji. Tapi kalau daumannya kembali kepada Al-Ghafur, maknanya ya Allah senantiasa mengampuni. Hampir sama saja. Baik. Sulaimanu huwa Al-Jamzuri. Al-Jamzur itu nama sebuah negeri ya di Mesir. Jadi nisbah kepada negeri bapaknya, negeri bapak beliau yaitu dari bapak dari Syekh Sulaiman yaitu Husain. Nama bapaknya adalah Husain. Sehingga nasabnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ya, hafalkan ya. Ada di situ di buku kita tuliskan Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Nah, silakan dicantumkan juga bisa di bawahnya lagi. Nah, di sini kita akan pelajari bersama-sama biografi ringkas dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, bahwa nama beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Mudah ya? Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Adapun Jamzuri adalah nisbah kepada negeri ayahnya yaitu Jamzur. Di mana itu Jamzur? Yaitu suatu daerah di provinsi Manufiyah, Al-Minufiyah. Sedangkan beliau dilahirkannya di Tontok. Menariknya, beliau lahir di Tontok, besar di Tontok, meninggal di Tontok, tapi nisbahnya ke Jamzur karena beliau mencintai negeri bapaknya. Ibarat mungkin kita sekarang tinggalnya atau lahirnya di Bekasi gitu ya. Ada orang lahirnya di Bekasi, besarnya di Bekasi, meninggalnya di Bekasi, tapi nisbatnya apa? Misalkan Al-Jawi atau As-Solowi, Solo. Padahal yang Solo bukan dia, tapi bapaknya. Nah, ini gambaran saja bahwa dia mencintai negeri bapaknya, sehingga menisbatkannya juga kepada negeri bapaknya. Inilah gambaran dari Al-Jamzuri itu. Al-Jamzuri negeri bapaknya, Jamzur. Baik. Kapan beliau lahir? Yaitu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah. Baik. Uniknya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, nah ini perlu diketahui ya. Beliau tidak terlalu spesifik ya, tercatat di dalam catatan ahli sejarah. Pasnya itu tanggal berapa atau tahunnya itu tahun berapa itu tidak secara jelas. Jadi 1160-an Hijriah begitu. Walaupun ada yang menulis 1163 Hijriah, tapi masih dipertentangkan para ulama. Karena beliau mungkin orangnya sedikit misterius, artinya tidak syuhroh, tidak terkenal. Ya, beliau banyak karyanya, betul, kita nikmati karya-karyanya, tapi orangnya rahimahullah ta'ala tidak terlalu syuhroh, tidak terlalu terkenal. Bahkan meninggalnya kapan, itu dipertentangkan para ulama. Ada yang mengatakan tahun sekian, ada yang mengatakan tahun sekian, nanti kita bahas insyaAllah. Baik. Dan guru beliau yang paling masyhur ada dua, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Ya, tadi ya, kita sudah sebutkan Nuruddin Ali Al-Mihi, nanti juga disebutkan pada bait muqaddimah ini siapa Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Dan juga yang masyhur berikutnya adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Baik, As-Sayyid biasa juga menyebutkan Sayyid Mujahid Al-Ahmadi. Itu dua guru yang paling terkenal. Ini guru di bidang Al-Quran, di bidang ilmu qiraat dan juga di bidang ilmu fiqih. Dan beliau menganut fiqih Asy-Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i di dalam fiqihnya. Baik. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau terkenal dengan julukan Al-Afandi. Julukannya adalah Al-Afandi. Ini dari bahasa Turki. Aslinya adalah Afandim dengan mim ya. Hasilnya adalah Afandim. Apa itu maksud dari Al-Afandi? Maksudnya adalah orang yang memiliki kedudukan yang istimewa. Ini julukan ini diberikan oleh guru beliau yang bernama Mujahid Al-Ahmadi.
Jadi ini julukan beliau. Sulaiman Al-Jamzuri, Al-Afandi. Nah, ini laqabnya, julukannya, baik, panggilannya, begitu. Lanjut, di antara karya-karya beliau, silahkan di situ Anda tuliskan. Ada beberapa karya yang masyhur. Yang pertama tentunya adalah Nazam Tuhfah Al-Atfal ini. Nazam Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Itu nama panjangnya. Jadi nazam itu artinya manzumah. Karangan yang rapi, bentuknya bait syair. Itu namanya nazam, manzumah. Baik. Dan isinya 61 bait. Dipilih dengan gaya nazam dikarenakan supaya mudah dihafal. Baik, supaya ringkas, mudah dihafal. Ini karya beliau yang pertama. Nazam Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Yang kedua adalah Fathul Aqfal, syarah dari Tuhfatul Atfal. Yang kedua adalah Fathul Aqfal, syarah dari Tuhfatul Atfal. Yang ketiga adalah Nazam Kanzul Ma'ani bi Tahriri Kanzil Ma'ani. Baik. Berikutnya adalah Al-Fathur Rahmani bi Syarhi Kanzi Al-Ma'ani. Berikutnya Manzumah fi Riwayatil Imam Warsh. Kemudian Jami'ul Musirrah fi Syawahidi Syatibiyyati wad-Durrah. Kemudian Ad-Durrul Manzum fi Udhril Ma'mun. Kemudian yang terakhir adalah At-Tarraz Al-Marqum bi Syarhid Durri Al-Manzum. Jadi biasanya beliau punya nazam, kemudian beliau syarah sendiri. Nah, jadi kitab. Baik. Wafat beliau. Nah, kita bisa lihat di sini. Tidak diketahui secara pasti tahun wafat beliau. Informasi terakhir yang diketahui adalah bahwa beliau masih hidup. Nah, masih hidup ya, bukan meninggalnya, tapi ya pokoknya kayaknya tahun sekian masih hidup. Tahun 1208 Hijriah itu masih hidup. Kenapa demikian? Karena tahunnya adalah bahwa tahun tersebut beliau selesai menyusun kitab Fathur Rahmani. Jadi selesai menyusun kitab Fathur Rahmani pada tahun 1208 Hijriah. Berarti tahun itu masih hidup. Entah tahun berapa meninggalnya. Baik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau masih hidup pada tahun 1213 Hijriah. Yaitu pada tahun beliau menyelesaikan kitab Jami'ul Musirrah fi Syawahidi Asy-Syatibiyyati wad-Durrah. Nah, jadi ini termasuk orang yang misterius. Jadi ulama, seorang alim yang misterius yang tidak terlalu masyhur. Ya, artinya beliau tidak menyukai syuhrah. Bisa dibilang seperti apa? Ya, beliau suka menyendiri. Artinya tidak mengasingkan diri dan banyak menulis. Kemudian juga, tapi karyanya Masya Allah bermanfaat. Bahkan kita nikmati sampai sekarang. Kita istifadah, mengambil faedah darinya. Bahkan seluruh dunia, ya, Masya Allah. Kalau orang belajar tajwid kok nggak tahu tuhfah itu nggak afdol gitu. Ya, kalau orang yang pengen dikatakan orang yang sudah belajar tajwid ya pasti sudah belajar tuhfah dan juga jazariyah. Nah, Allah a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau, Allah ampuni beliau dan jadikan kita semua termasuk dari Ahlul Quran insyaallah. Baik, ini biografi ringkas saja. Nah, Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, pemaparan tentang biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana tadi dipaparkan, beliau salah satu ulama yang tidak begitu terkenal sehingga wafatnya pun tidak ada yang tahu kapan persisnya wafat beliau. Tapi subhanallah, ya Masya Allah, beliau sangat banyak karyanya yang sampai saat ini alhamdulillah kita sudah bisa menikmati. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah dua pembahasan sudah kita selesaikan, yakni makna basmalah dan biografi singkat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Insya Allah setelah pariwara berikut ini, insya Allah kita akan kembali dengan talaki, ya, tilawah surat Al-Insan ayat 11 sampai 25. Ya, insya Allah persiapkan mushaf antum dan nanti kita perdengarkan tilawah surat Al-Insan ayat 11 sampai 25. Kami izin untuk rehat sejenak, akan kembali setelah pariwara sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program
Talaki, tahsin tilawah dan qiraah Al-Quran interaktif tentunya hanya di Ahsan TV. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tilawah surat Al-Insan ayat 11 sampai 25. Insyaallah mudah-mudahan waktunya kita cukup sehingga nanti ada salah satu dari pemirsa Ahsan TV yang bisa setorkan hafalannya atau bacaannya itu surat Al-Insan ayat 11 sampai 25. Insyaallah segera akan kita mendengarkan tilawah dari Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Waliyatafadhal Maskur Ustaz. Seperti biasa insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti silahkan disimak, dan yang ingin bergabung untuk dikoreksi bacaannya dipersilahkan insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa لقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Pada yang ke-11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Nadratan, di situ kata nadrah. Jadi pakai huruf dhad, bukan huruf dha, bukan nadrah tapi baik, tepi lidah dan juga sifat istilahnya jangan lupa. Wa surura, surur. Ini surur bukan syurur ya. Jadi beda antara syurur, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, itu jamak dari syarr, keburukan. Kalau di surur itu artinya bahagia, senang. Ya, senang. Nadrah itu berseri-seri, bercahaya. Surur itu bahagia, senang. Wa jazahum bima sabaru. Jadi surur tadi pakai sin, jadi surura gitu. Wa jazahum bima sabaru. Saba. Jadi jangan sabaru, tapi sabaru, tebalkan. Jannatan wa harira. Mudah insyaallah. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik. Baik.
Di sini kadang kita sering berhenti, tidak masalah insyaallah, tapi afdalnya ya, lebih utamanya adalah disambung. Muttaqiina fiha 'alal araa'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Syamsan wala zamharira. Mudah insyaallah. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha. Di sini hati-hati pada huruf dha. Jadi dhilaluha, dhi bukan dhi karena maknanya beda. Tentunya dhilal dengan dhilal artinya beda. Jadi dhilaluha, tebalkan. Wa dhullilat. Kalau di sini tipiskan. Jadi dhu, infitahnya jangan lupa. Baik, wa khallisin fitaha mahdzuran. Seperti kata mahdzuran juga. Dzal ketika dhammah jangan mahdhura, tapi mahdhura. Di sini juga begitu. Dhullilat bukan dhullilat, tapi dhu, tipiskan. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Wa yutafu alaihim. Kalau di surah Al-Insan ketika kita menghafal ini hati-hati ya. Kadang tertukar antara wa yutafu alaihim dengan wa yatufu alaihim. Jadi yang pertama wa yutafu dulu, yang kedua nanti baru wa yatufu. Patokannya kalau yang wa yatufu itu ainan fiha tusamma salsabila. Kalau di sini kalau sebelumnya wa daniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila wa yutafu. Nah, wa yutafu dulu. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Fiddah. Huruf dad selalu dilatih ya. Fiddah. Fiddah. فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. mudah insyaallah. ويسقون sinya tipiskan. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Zanjabil. Apa itu zanjabil? Aina fiha. Apa artinya zanjabil? Nanti yang tahu tanpa melihat terjemah dapat hadiah di akhir ya. Zanjabil, zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun. Alaihim wildanun. Mimnya ketemu dengan waw. Hati-hati ya. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'arifi. Kalau mim ketemu waw, mim ketemu fa, hati-hati. Jangan sampai samar. Harus jelas mimnya itu. Idhar. Alaihim wildanun. Jangan alaihim wildanun. Alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'a, bukan lu'lu'a tapi lu'lu'an mansura pakai ta, mansura. Wa idza ra'aita, hamzah jelaskan, ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Mudah. Aliyahum thiyabu sun tipiskan, balik dulu, sundusin khudru pakai kha, bukan hudru tapi khu. Khudrun wa istabraq. Baik. Boleh berhenti di situ, boleh juga lanjut. Tapi tentunya afdalnya memang lanjut. Wa istabraqu wa hullu asawira. Tapi boleh berhenti. Kalau nggak kuat nafasnya boleh berhenti. Wa khudrun wa istabraq sudah bisa dianggap sebagai sempurna maknanya. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Tapi afdalnya dilanjut. Kalau antum kuat nafasnya, tarik nafas dulu. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. Kan berat kan? Kalau memang sampai situ ulangin. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم. Ini juga hati-hati saat menghafal. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Inna nahnu nazzalna. Kalau di bawah inna nahnu nazzalna. Kalau di atas inna nakhafu min rabbina. Inna nakhafu dulu. Kalau bawah nazzalna nazal. Ya, nazil di bawah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Jadi dulu kita gambarannya kalau ngapalin apa ini bedanya nazzalna. Kalau memang belum paham maknanya secara tafsir gitu kan. Kalau paham secara tafsir dapat dauknya, dapat rasanya memang. Kenapa nakhafu di sini, kenapa nazalna di sini. Tapi kalau belum paham, yang penting rumusnya nazil bawah. Oh iya, nazalna itu bawah. Begitu dulu. Nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir, tipiskan. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti'. Nah, ini kata yang sering terulang juga dan hati-hati tu tipis, ti tebal. Tu. Jangan tebal semua tu, jangan tipis semua tuti, tapi tu. تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. نعم mudah insyaallah. Barakallahu fiikum.
Tayyib, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas tilawah surat Al-Insan ayat 11 sampai 25, Masya Allah. Kita banyak mengambil faedah dari apa yang telah beliau bacakan. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada, kami mengundang antum untuk tilawah ya, setor hafalan yang ingin dikoreksi oleh Ustaz, tafadhol ya. Silahkan di nomor 0811900791. Apakah sudah ada yang masuk? Tayyib, sudah ada yang masuk? Silahkan. Halo. Halo, silahkan. Halo. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akh Rafiqul ya dari Makassar, Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Akh Rafiqul mau baca? Naam. Oke, tafadhal. Ya, silahkan nanti dikoreksi sama Ustaz. Tafadhal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqahumullahu Ulangin tadi, syarra. afwan. Fawa, wanya tipis. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Sekali lagi. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم. Untuk ainnya ya kemarin ya, Rafiqul, untuk ainnya jangan terlalu ditekan, jangan alaihim. Baik, wa yutafu alaihim. Ainnya agak diringankan sedikit, dilembutkan sedikit. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Runya dua harakat. قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان. Sekali lagi, ainnya dilembutkan sedikit. Wayatufu alaihim. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا. Pakai tha ya, bukan mansyura tapi mansura. منصورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ وَخُضْرٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة
وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Naam. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Baik. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Naam. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, satu lagi PR-nya ya. Untuk huruf ain ya dilatih supaya lebih lembut ya. Jangan terlalu ain begitu ya. Jangan terlalu dalam sekali begitu. Jadi ya jangan terlalu ditekan. Jadi biasa saja. Alaihim wa yutafu alaihim biasa. La tuti' wa la tuti'. Dan wa la tuti'. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan? Ada yang tanya? Yakfi. Oh yakfi, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Tayyib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rafiqul di Makassar ya, beliau Masya Allah ya, pendengar setia Ahsan TV. Baik, di belakang Rafiqul di Makassar, apakah masih ada? Tayyib, karena waktunya sudah cukup malam, jadi sebelum ditutup Ustadz ada pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustadz. Barangkali ini sering ditanyakan juga dari pemirsa Ahsan TV. Assalamualaikum Ustadz. Sering kami menjumpai tanda wakaf dalam beberapa mushaf itu berbeda dalam penampakannya Ustadz. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan. Masya Allah, ini pertanyaan yang sering berulang ya. Jadi kalau dilihat antara satu mushaf dengan mushaf yang lain, nanti tanda wakafnya beda-beda. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena tanda wakaf adalah murni ijtihad dari para ulama. Jadi bukan tauqifi, tapi murni ijtihad para ulama. Mereka dengan ijtihadnya, mereka dengan kesungguhannya, keilmuan mereka, menganggap bahwa oh di sini layak untuk berhenti, bahkan di sini harus berhenti. Di sini tidak boleh berhenti nih. Kalau berhenti di sini nanti mananya jadi rusak. Akhirnya tanda la. Oh di sini wajib berhenti nih. Kalau lanjut nanti maknanya jadi rancu. Akhirnya tanda mim lazim. Oh di sini lanjut nggak apa-apa ini. Lanjut ahsan ini. Sholat. Baik. Oh di sini berhenti cukup boleh atau kalau lanjut juga boleh. Jim misalkan jaiz. Dan sebagainya beda-beda. Dan satu kasus ya tempat yang sama tapi tandanya beda-beda. Baik, mushaf ini dilarang berhenti. Mushaf ini boleh berhenti. Anak pilih mana dong? Baik. Jadi karena memang itu murni ijtihad para ulama yang meletakkan tanda-tanda wakaf itu antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda dengan basic keilmuan mereka dan dengan akidah mereka, keilmuan mereka di bidang Al-Qur'an pula, maka akhirnya apa? Yang paling afdal ya, yang afdal adalah kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi supaya tahu ini maknanya sudah sempurna belum nih. Jadi kita tahu rasanya, oh ini sudah sempurna ya sudah, saya berhenti. Dan juga talaki dengan guru, nanti guru yang akan mendikte, oh antum berhenti sini karena maknanya sempurna, antum jangan berhenti sini maknanya belum sempurna dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Arab belum tahu juga, tafsirnya belum tahu, ulumul Quran belum tahu, tidak talaki juga ya sudah taklid saja, taklid, udah ikut aja dengan tanda salah satu mushaf, bismillah, ya kita niatkan baca Al-Quran, kalau salah ya sudah, insya Allah diampuni, maafu insya Allah, kita sudah berusaha, tapi kalau tahu nanti dikoreksi lagi. Nah, seperti itu saja menyikapinya, simple. Baik, belajar bahasa Arab, dan memang itu tuntutan bagi kita ya, tuntutan bagi kita. Bahkan kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib gitu kan. Itu panjang perkataannya berkaitan dengan bahasa Arab, wa ma'rifatuha fardun. Baru terakhir wa la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kita mengetahui agama salah satunya adalah dengan cara mengetahui bahasa Arab, bahasa agama ini. Nah, kemudian anak mohon maaf tadi sepertinya saat anak membaca di awal
lu'lu'an manthura dengan shin ana baca tadi, afwan, itu sabqul lisan, yang betul manthura ya. Ana baca sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Jadi dengan afwan tadi sabqul lisan kemudian agak tek gitu, tapi qadarullah sudah lanjut. Nah, jadi sudah dikoreksi ya. Yang betul adalah dengan sin, dengan ta maksudnya, bukan dengan shin. Dengan ta, manthura bukan mansyura. Jazakumullah khairan. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah karena waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kita ingin terus membahas karena pembahasan ini sangat menarik sekali, akan tetapi insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang syarah Tuhfatul Atfal ya oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Fadholi. Insya Allah mohon maaf jika antum yang sudah ingin berinteraktif, akan tetapi karena waktu sudah cukup malam, tapi kita cukup sampai di sini. Ya sebelum kita tutup mungkin ada dari Ustadz berkaitan dengan pembahasan kita di malam hari pada Ustadz. Baik. Sebagai penutup ya, insya Allah kita akan membahas kitab yang baik, yang bagus ini, yang fenomenal ini insya Allah, sehingga kami mohon untuk istiqamah supaya mendapatkan bulatnya ilmu. Dan kitab Tuhfatul Atfal ini paling tidak memang kita harus kuasai. Khususnya lagi kalau pemirsa Ahsan TV sekalian ada yang seorang mengajar, maka wajib untuk memahami ini dengan pemahaman yang dhabit ya, mutqin, harus dengan menguasai, dengan penguasaan yang kuat gitu. Jadi kami wasiatkan untuk terus mengikuti insyaallah. Nah, baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah acara talaki, tahsin tilawah dan qiraah Al-Quran di Ahsan TV di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan faedah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Fadholi dapat kita ambil faedahnya, sudah kita catat dan kita bisa mengamalkan ketika kita membaca Al-Quran nanti. Dan insya Allah saksian terus ya pembahasan ini yang terus berlanjut. Dan sekali lagi jika antum ingin mendapatkan kitabnya, kitab Syarah Tuhfatul Atfal, silahkan hubungi redaksi Ahsan TV. Insyaallah nanti akan dilayani oleh tim Ahsan TV. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kami mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah yang kelak kita dapatkan di hari kiamat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan acara di malam hari ini, kesalahan dari kami dan syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara talaki di malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.